Oke, perkenalkan kami dari kelompok Glory mau membuat video pembelajaran tentang demand forecasting method dari pembelajaran perencanaan dan pengendalian logistik. Oke. Perkenalan, saya sendiri Adrianto. Saya Adianik Somibowo Lubis. Dan saya Jorge Kasaputra. Dan saya Alfian Ani Nugroho. Di sini saya Alfian Ani Nugroho. Saya akan menjelaskan pengantaran demand forecasting itu. Yang pertama itu ada definisi demand forecasting. Proses memperkirakan kebutuhan produk atau SKU itu di masa depan. Kalau pentingnya forecasting itu kayak yang pertama itu ada membantu pengambilan keputusan inventaris. Terus yang kedua itu semua kesalahan peramalan berakhir sebagai masalah persediaan. Terus tipe-tipe forecasting itu perlu disesuaikan dengan tipe produk. Terus ada tujuannya itu mengestimasikan kebutuhan masa depan untuk produk atau SKU. Terus yang kedua ini ada causal method atau konsep dasar. Pengertian dan karakteristik causal method itu didefinisikan causal method. Metode yang digunakan ketika permintaan produk bergantung pada beberapa faktor. Terus prinsip kerjanya itu ada memanfaatkan korelasi kuat antara permintaan masa depan dengan nilai masa lalu atau sekarang dari variabel penyebab. Contoh sederhananya itu permintaan mobil ekonomi bergantung pada tingkat aktivitas ekonomi yang bisa disebut GDP. Terus yang terakhir itu ada keunggulan kemampuan mengantisipasi variasi permintaan yang terkait dengan beberapa variabel. Sekian, terima kasih. Oke, kali ini saya mau menjelaskan tentang rumus dari forecasting. Yang kita pakai itu adalah rumus dari regresi linear. Untuk mencari y-aksen, rumusnya sama dengan A tambah B kali X. Sedangkan untuk mencari B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Untuk mencari A sama dengan Y bar dikurang B kali X bar. Tujuan untuk memprediksi permintaan berdasarkan variabel independen, misalnya frekuensi iklan. Dan untuk studi kasus pada kali ini, yaitu kita mengambil peramalan permintaan produk pada minuman dingin berdasarkan suhu rata-rata harian di suatu daerah tertentu. Jadi sebuah perusahaan, contohnya memprediksi atau ingin memprediksi permintaan produknya berdasarkan suhu rata-rata harian. Dari data histori yang sudah didapatkan jumlahnya sekian dari hari pertama sampai hari ke-6. Oke. Selanjutnya untuk langkah perhitungan kita mencari y-aksennya dulu. Jadi rumus regresi linearnya sama dengan yang tadi udah saya jelaskan, dan langkah-langkahnya yaitu hitunglah sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Untuk hasilnya bisa dilihat karena ini sudah kami kerjakan sebelumnya. Oke. Dan untuk jumlah datanya itu adalah 6. Oke, untuk total sigma X sama dengan 171, sigma Y sama dengan 950, sigma XY sama dengan 27.310, sigma X kuadrat sama dengan 4.903. Kita selanjutnya akan mencari rumus untuk y-aksennya. Jadi pertama-tama kita harus mencari nilai B-nya. Untuk mencari nilai B, seperti yang teman kita sebelumnya sudah menjelaskan, rumusnya seperti ini. Dan kita juga sudah mendapatkan data-datanya untuk masukkan rumus-rumus yang sebelumnya. Sehingga nilai B-nya kita mendapatkan 7,966. Dan untuk nilai A-nya juga begitu. Kita sudah tahu juga rumusnya dan kita sudah tahu datanya, tinggal kita masukkan dan dihitung sehingga mendapatkan nilai min 68,7. Sehingga rumus y-aksennya adalah
min 68,7 ditambah 7,966 dikali X. X itu adalah faktor yang mempengaruhinya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan peramalan. Di sini kita ingin meramal sebuah minuman dingin ketika suhunya 31 derajat. Jadi teman-teman tinggal memasukkan nilai X-nya aja. Seperti tadi kan nilai B-nya adalah min 68,7 ditambah 7,966 dikali 31 sehingga mendapatkan dibulatkan sehingga 178 unit untuk peramalan pada suhu 31 derajat. Berikutnya kita akan menghitung standar errornya. Lanjut. Untuk menghitung standar error, kita mencari dulu standar deviasinya. Untuk menghitung standar deviasi, rumusnya adalah SY per X sama dengan akar sigma Y kurang Y aksen dikuadratkan per N kurang 2. Di sini kita mendapatkannya 300 per 4 sehingga nilainya 8,66. Setelah kita mendapatkan nilai standar deviasinya, kita akan menghitung standar errornya. Standar error sendiri itu rumusnya adalah SY per X dibagi N aksen, sehingga SY per X nya 8,6 dibagi N aksennya itu akar 6 mendapatkan nilai 3,53. Oke, selanjutnya itu adalah interpretasi hasil dari perhitungan sebelumnya. Yang pertama itu adalah koefisien, nilai B-nya itu 7,966. Jadi maksudnya itu setiap kenaikan 1 Celsius suhu itu penjualannya itu meningkat sebanyak 8 unit. Dan yang kedua itu adalah intercept, nilai A-nya itu minus 68,7. Jadi jika suhunya itu 0 Celsius, maka penjualannya itu negatif. Yang bermaksudnya itu tidak masuk akal secara praktis, menunjukkan model berlaku hanya pada rentang suhu tertentu. Dan yang ketiga itu adalah standar error, nilainya itu 3,53. Jadi prediksi rata-rata yang untuk margin error dari standarnya itu adalah 3,53 unit. Selanjutnya itu ada visualisasi dari datanya. Yang pertama itu scatter plot, sumbu X itu sama dengan suhu, sumbu Y sama dengan penjualan atau unit, dan untuk garis regresinya itu Y aksen sama dengan minus 68 ditambah 7,9066 X. Untuk catatan dari ini adalah model ini cocok ya untuk perencanaan stok harian, namun perlu pembaruan data secara berkala karena jika digunakan untuk akurasi jangka panjang. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya itu regresi dari linear ini bisa membantu perusahaan untuk memprediksi permintaan berdasarkan suhu dengan akurasi yang bisa diterima gitu. Namun perlu untuk memperhatikan variabel lain juga seperti promosi atau hari libur untuk meningkatkan ketepatan ramalan dari hasil. Ikan sepat, ikan gabus. Kelompok siapa yang paling bagus? Kelompok kami lah. Siapa lagi? Oke, teman-teman, mungkin sekian dari video pembelajaran kami tentang demand forecasting. Mungkin bila ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.